kalimah yang sering diucapkan tapi dibenci oleh Allah. Tahukah Anda, ternyata kalimat ini menjadi salah satu kalimat yang dibenci oleh Allah. Sikap ini termasuk bentuk kesombongan dan menyakiti perasaan orang yang mengajak dirinya untuk berbuat baik. Bagaimana boleh dan apa dalilnya? Sesama manusia sudah selayaknya nasihat menasihati dalam kebaikan. Namun, kebanyakan dari kita tidak terima jika urusan pribadi harus mendapatkan nasihat juga dari orang lain. Hal inilah yang menjadi salah satu bentuk kesombongan terhadap orang lain. Padahal, niat dari orang yang menasihati dalam kebaikan tersebut tentu saja baik, yakni agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Namun, kerap kali jawaban kita terhadap nasihat baik ini justru menyakiti mereka. Dan ternyata, selain tidak disukai oleh sesama manusia, jawaban untuk menyakiti hati itu ternyata juga dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Sesuai dengan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, wa an Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abghadal kalami ila Allah azza wa jalla ay yaqula ar-rajul lir-rajul ittaqillah fayaqul alaika binafsik. Dari Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimah yang paling Allah benci seseorang menasihati temannya dengan kalimah bertakwalah kepada Allah. Namun dia menjawab, urus saja dirimu sendiri. Jawaban ini memperlihatkan kesombongan seseorang kerana tidak mahu mendengar masukan orang lain, sehingga orang lain tidak boleh mengurusi pribadinya, dan terutama untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal sejatinya manusia seharusnya bersama-sama dalam kebaikan. Sikap sombong ini juga pernah dialami oleh Nabi Nuh alaihi salam. Beliau pun mengadu kepada Allah terkait kesombongan kaumnya tersebut. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Nuh ayat 5 hingga 7 yang bermaksud, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Setiap kali aku menyeru mereka kepada iman, agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan sangat-sangat menyombongkan diri. Dalam kehidupan sehari-hari, sangat sering sekali kita menjawab nasihat orang lain dengan kalimah yang dibenci oleh Allah ini. Sehingga pada akhirnya, orang lain tidak lagi mahu menasihati kita kerana takut akan mendapat perlakuan yang serupa. Dan pada akhirnya, manusia hanya bergumul pada kesalahan dan tidak mahu memperbaiki dirinya. Oleh karenanya, selagi masih ada orang yang mahu menasihati kita, berarti Allah masih hantar orang itu untuk mengingati kita. Dan kalau kita sentiasa mengungkapkan kalimah ini, maka khawatir kita tergolong dari golongan umat Nabi Nuh yang ingkar, yang menutup telinga, menutup wajah dengan kalimah kesombongan, tidak mahu mendengar kalimah dan nasihat untuk kebaikan diri kita. Kita berlindung kepada Allah agar Allah lindungi kita dari sifat sombong, tidak mahu membaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla.